Halo, selamat malam. Ini adalah pH meter IoT yang saya buat. pH meter ini dapat dimonitoring via internet dan dapat dikontrol via internet. pH meter ini adalah mungkin produk yang istilahnya masih jarang untuk dijual ataupun dibeli di situs-situs Tokopedia ataupun internet. Jadi makanya pH meter ini saya buat, dan agar istilahnya produk ini punya kesempatan untuk bisa dibeli oleh masyarakat, yang semoga saja pH meter ini dapat dikenal luas oleh masyarakat. Sebenarnya apa sih fungsi pH meter? pH meter berfungsi untuk mengukur kadar air dalam cairan. Misal air yang kita minum setiap hari itu ada ketentuan dari pemerintah untuk kadar pH-nya dan TDS-nya. Kadar pH yang baik dalam air minum adalah sesuai dengan pemerintah di 6,5 sampai 8. Tapi biasanya untuk air mineral itu sekitar 7. Jadi ini adalah alat yang dapat mengukur kadar pH tersebut yang dibaca oleh sebuah sensor dan ditampilkan pada LCD dan pada handphone secara real time. Seperti kalian lihat di sini ada pH meter HANA. Ini akan saya bandingkan bacaannya dengan alat yang saya buat. Jadi ini adalah pH meternya yang saya buat. Bentuknya seperti ini pH meternya. Jadi ada LCD dan ada tombol 2 kalibrasi 74 dan humidity dan temperatur. Sementara ini adalah Infonis Nutristal software Blink. Seperti kalian lihat di sini ada pH value yang sedang membaca nilai pH, dan ini adalah grafiknya, dan ini adalah tombol dosing pump untuk acid dan alkali. Ini adalah wireless untuk menggerakkan pompa, jadi tidak perlu kabel colok ke pH meter ini karena ini bisa wireless. Jadi tinggal taruh ini aja di dekat dosing pump dan connect dosing pumpnya di si konektor ini. Nanti alat ini akan bisa untuk memberikan sinyal kontak normally close, normally open untuk hidupkan dosing pump, dan wiringnya dari sini. Oke. Sebelumnya saya akan mencoba untuk membandingkan hasil pengukuran dari pH meter ini. Kebetulan pH meter yang saya buat sedang membaca nilai air yang ada di sini. pH meter HANA membaca 6,57. Sedangkan pH meter saya ini masih mau naik karena tadi dia baru saja membaca 4, jadi nilainya agak sedikit jauh. Tapi sebenarnya perbedaan dari kedua alat ini adalah sekitar 0,2 sampai 0,1 perbedaannya. Alat 6,57. Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara dosing pump kerja secara manual. Seperti kalian lihat di sini ada tombol 2, tombol acid dan alkali. Saya akan tekan tombol ini dan kita lihat apa yang akan terjadi. Saya tekan tombol untuk acid. Lampu di sini akan mati. Ini adalah lampu acid.
Jadi pada saat lampu ini mati, maka signal dari relay normally open berubah menjadi normally close, dan nanti dia akan menghidupkan pompa dosing pump. Sekarang saya akan ganti ke alkali. Kalau kita tekan lagi, maka dia akan kembali seperti semula. Sekarang kita akan tekan alkali. Tombol alkali, relaynya off, berarti normally close-nya jalan, signalnya dari konektor ini untuk dosing pump alkali. Alat ini juga bisa dikontrol otomatis dengan menggunakan pH meter ini, tapi disetting di handphone. Sekarang saya akan coba untuk setting pH meternya acid. Saya sudah program pH meter acidnya di 5. Jika di bawah 5, maka acid akan on, jadi lampu ini akan mati lagi. Oke, sekarang kita coba untuk baca acid. Ini adalah pH buffer 4. Kita akan coba untuk baca buffer 4. Seperti yang kalian lihat, langsung ada notifikasi dari handphone dan lampu mati untuk acidnya, dan dia akan menghidupkan dosing pump. Sekarang kita akan naikkan lagi pH nya ke 5. Kita naikkan pH nya di atas 5 dengan masukkan ke cairan ini lagi. Seperti yang kalian lihat, lampunya nyala kembali, jadi pompanya sudah off. Sekarang pH meternya membaca 5,58. Sebenarnya pembacaannya untuk air mineral yang ini adalah sekitar 6,5 sampai 6,4, dengan terusnya sampai 6,4. Sekarang saya akan coba di kondisi basah. Saya sudah setting di aplikasi ini untuk di atas 8, dia akan on lagi dosing pump alkali. Kita akan praktekkan lagi. Dan saya singkirkan dulu. Kita akan praktekkan lagi untuk dosing pump alkali. Oke. Akan masukkan ke buffer 10. Inilah buffer 10. Nah, seperti yang kalian lihat, saya akan taruh probe-nya di sini. Ini sedang membaca buffer 10, pH meter alkali over 8, dosing pump on. Berarti dosing pump on dan lampu juga mati. Jika dosing pump on, dan dosing pump akan mengirimkan nutrisi alkali acid untuk menurunkan pH. Jadi kita akan simulasikan pH nya turun. Klik OK. pH nya sudah turun, dan nanti lampu akan kembali menyala untuk alkalinya. Pada saat di bawah 8, sekitar 7,9, maka lampu akan nyala. Perhatikan baik-baik lampu yang di sini. Jadi ini pompanya sudah mati untuk dosing pump. Kita bisa setting semau kita, dari mulai 0 sampai 14. Terserah kita mau setting untuk dosing pump kapan nyala di pH berapa. Ini bisa dilakukan. Dan satu lagi yang istilahnya lebih bagus dari
alat yang saya buat adalah alat ini mampu untuk mengirimkan file CSV, jadi file Excel. Kita akan kirimkan file Excelnya dan kita cek di email. Seperti lihat di bagian promosi ini ada dari Belinka, Blink. Nah, di sini ada PH Meter V1. Ini akan mendownload. Nah, ini adalah filenya, CSV-nya. Saya akan buka. Nah, ini adalah file CSV yang running dari PH Meter ini. Ada 12 selama running. Semakin lama PH-nya running, maka semakin banyak data yang akan diproses dan disimpan oleh alat PH ini. Sudah lihat, saya sudah meng-save sampai ribuan data sudah diproses. Oke, cukup itu aja dari saya. Jadi ini adalah PH Meter IoT yang saya buat. PH Meter yang istilahnya akan membuat para petani tanaman untuk tidak panas-panasan di lapangan, di sawah, hanya untuk mengecek pH tanaman. Ataupun PH Meter ini berfungsi juga untuk otomatisasi limbah, pembuangan limbah di pabrik. Jadi tidak perlu istilahnya datang untuk mengecek, untuk seperti yang kita tahu, untuk membuang cairan yang istilahnya hasil olahan dari pabrik, maka harus diturunkan pH-nya dan dinormalkan cairannya untuk bisa dibuang kali. Dan PH Meter adalah salah satu alat yang digunakan untuk membuat pH dari cairan pabrik itu menjadi pH normal sehingga dapat dibuang ke kali. Nah, dengan adanya PH Meter IoT ini, maka tidak perlu ada orang yang istilahnya bolak-balik mengecek pH tersebut, hanya tinggal duduk di ruang kantor melihat progres dari monitoring pH ini istilahnya secara otomatis, dan karyawan hanya datang pada saat ada masalah saja. Pada saat PH ini mampu mengatasi semua masalah, maka tidak perlu manusia untuk datang ke panel ataupun ke kontrol panel. Hanya dengan melihat dari ruang kantor ataupun ruang yang kontrol room sentral, atau jadi tidak perlu datang jauh-jauh untuk mengecek pH. Mungkin kedepannya PH Meter ini, IoT ini bakalan banyak dan dimodif oleh orang-orang yang lebih kreatif dan membuatnya menjadi produk yang lebih sempurna. Oke, dari saya cukup itu aja. Sekian, terima kasih.